Oke, jadi hari ini gue pengen bikin practicing stoicism yang hari kedua. Gue sebenarnya ngalamin cukup banyak beberapa pengalaman atau kejadian yang emang udah terjadi dari beberapa hari yang lalu. Tapi gue baru bisa bikin video sekarang. Sebenarnya ada banyak banget pengalaman yang atau kejadian-kejadian yang emang itu bisa dijadiin latihan buat stoik. Dan di luar video ini sebenarnya gue mempelajari banyak hal lah, maksudnya gue cuma pengen nge-share beberapa hal yang mungkin bisa gue share, bisa gue bagi. Jadi ya karena emang waktunya baru sempat sekarang, jadi gue baru bikin videonya sekarang. Oke, jadi yang mau gue share sekarang ini, gue pengen nerapin dikotomi kendali, dichotomy of control. Dikotomi kendali ini, apa hal yang bisa kita lakukan dan apa yang gak bisa kita lakukan, mana yang di bawah kendali kita dan mana yang di luar kendali kita. Jadi sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang menurut gue mungkin selama ini gue ngerasa kayak kalau orang-orang stoik itu bilangnya absurd. Jadi seolah-olah seseorang itu menggantungkan ketenangan hidupnya, kebahagiaannya itu berdasarkan sesuatu yang di luar kendalinya. Jadi semisal kayak perlakuan dari orang lain, harta, kecantikan dan sebagainya ya, maksudnya yang di luar kendali kita sendiri. Dan menurut gue hal yang paling sering terjadi tuh, berarti ya mungkin gue ngelihat orang-orang sekarang itu lebih banyak yang dia menentukan harinya baik atau buruk itu dari perlakuan orang-orang di sekitarnya gitu, yang mana itu termasuk ke dalam dikotomi kendali. Kayak di video latihan menjadi stoik yang pertama, kita nggak bisa ngatur pikiran orang, nggak bisa ngatur perlakuan orang lain ke kita gitu. Yang kita bisa lakuin gimana cara kita ngerespon. Dan salah satu contohnya, tadi gue pulang kantor, gue makan dulu kan, gue makan di warteg. Dan gue nggak tahu, maksudnya orang wartegnya ini punya pelayanan yang bagus atau enggak, kayak gitu kan. Kita nggak tahu ya. Gue pernah makan di situ tapi itu jarang banget, dan kebetulan tadi juga orang yang ngelayanin itu beda. Dan terus gue udah kan, gue pesan makan biasa. Udah gitu setelah makan itu gue nggak langsung pulang, jadi gue main HP dulu, ngerokok dulu gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas gue udah mau pulang, gue mau bayar, dianya ini lagi ngepel. Dan dia kesel karena gue dari tadi nggak bayar pas dianya masih di dalam, tapi giliran dianya lagi ngepel keluar, sebenarnya nggak sampai keluar ruangan itu ya, masih tetap di dalam ruangan yang sama, cuma tuh di luar etalasenya dia. Dan gue mau bayar, terus dia bilang, masnya kenapa nggak dari tadi bayar pas saya masih di dalam, sekarang kan saya lagi ngepel, kata si orangnya gitu. Terus gue cuma jawab kan, ya kan saya mau pulangnya sekarang. Iya, kenapa nggak dari tadi pas saya masih di dalam, kalau sekarang kan lagi ngepel kayak gini susah, kata dia gitu. Terus gue bilang, terus saya pulangnya kapan? Gue jawab kayak gitu. Ya tungguin dulu lah sampai saya beres muter dulu ngepelnya, kata dia gitu. Karena gue emang nggak bisa lama-lama di situ. Terus gue bilang gini, Mbak, saya bayar sekarang aja gitu. Ya nanti dulu, tunggu sampai saya selesai dulu. Ya udah, saya sekali ini kok, udah saya terakhir makan di sini. Gue bilang kayak gitu. Gue nyoba buat nggak ngerespon dengan emosi lagi gitu. Gue cuma bilang, ya udah saya terakhir kok makan di sini. Terus dia ketawa. Terus dia ngomong, emang masnya tadi cuma lewat aja apa gimana? Terus gue jawab, enggak sih, saya ngekos di sini, ngekos di daerah sini. Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia langsung ninggalin pelannya, terus dia balik, tapi pakai muka kesel gitulah. Sebenarnya kalau misalnya pakai prinsip yang pembeli adalah raja dan lain sebagainya, ya gue bisa aja berlaku seenak gue gitu kan. Terserah gue, ya gue bisa bilang aja, ya udah mau duit nggak nih gitu. Gue bisa aja kan bilang kayak gitu. Maksud gue bisa lebih menyerang gitu loh. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kayak gitu, secara nggak langsung emosi gue kepancing, karena interpretasi gue terhadap omongannya dia, terhadap perilakunya dia itu seolah-olah kayak gue
nggak dihargain sebagai customer gitu, sebagai pembeli kayak gitu. Tapi ya gue coba ngilangin aja, dan gue mikir ya supaya gue nggak kayak gitu lagi, ya gue bilang aja ya gue terakhir makan di sini. Kalau misalnya ternyata nantinya gue bakalan balik lagi makan di situ, ya udah, ya rezeki buat dia gitu kan. Dan gue juga nggak ada rasa kayak dendam gue nggak mau makan di situ lagi gitu. Dan itu salah satu penerapan dari dikotomi kendali ya, dalam hal kecil. Artinya gue nggak bisa ngatur dia buat langsung mau nurutin apa yang gue mau gitu. Tapi kan gue bisa bilang dengan cara apapun gitu supaya gue bisa keluar dari situ. Dan emang sebenarnya kewajiban gue untuk bayar kan, dan gue selesain aja pembayarannya itu, buat bayarnya itu. Terus ada salah satu juga di beberapa hari kemarin gue ngerasa itu cukup menjadi latihan buat gue belajar stoik itu. Waktu itu gue kerja dan gue nggak makan sama sekali dari sebelum gue masuk sore waktu itu. Gue nggak makan sama sekali dan gue kelaparan. Pertama kesalahan gue memang gue nggak makan gitu. Dan yang bisa gue lakukan adalah ngerubah persepsi gue tentang kelaparan gitu. Mungkin kalau misalnya salah satu contoh dari tokoh-tokoh stoik itu, bahkan Epictetus itu nggak nunjukin ekspresi apapun gitu. Bahkan Epictetus nggak nunjukin ekspresi apapun ketika kakinya dia dipotong ya sama tuannya. Jadi Epictetus ini budak, dia ngawalin 30 tahun pertama hidupnya itu dirantai. Tapi dia nggak marah, bahkan dia nggak ngerasa kesakitan, dia nggak nangis, dia nggak teriak, dia nggak apa, karena dia bisa ngerubah persepsi dia tentang rasa sakit gitu. Sakit itu fakta objektifnya, tapi penderitaan itu opininya gitu. Jadi gue juga waktu itu pas gue kelaparan itu, lapar itu fakta objektifnya, tapi gue yang ngerasa kesusahan, gue yang ngerasa menderita, itu opini gue gitu. Dan itu yang pengen gue ubah gitu. Tapi ini bukan artinya kayak kalau lu nggak makan tuh jadi nggak apa-apa gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi karena waktu itu posisinya itu dalam posisi kerja, ya gue bisa mikir ya nanti gue pulang kantor gue bisa makan kok. Dan menariknya lagi, stoicisme itu memang mengajarkan bagaimana kita merubah pandangan kita tentang penderitaan gitu. Dan itu yang sangat relevan di zaman sekarang ini. Semuanya ruwet. Sekarang itu semuanya ini serba rumit gitu. Nah, stoicisme itu cuma ngajarin kita atau menawarkan ke kita cara pandang terhadap si keruwetan itu tadi. Kalau si keruwetannya ini kan nggak berubah kan, dia tetap ruwet. Maksudnya orang-orang yang nyebelin atau tuntutan-tuntutan hidup, pekerjaan dan lain sebagainya itu tetap berjalan. Tapi gimana cara pandang kita tentang semua itu yang diubah. Dan ketika gue kelaparan itu, gue nyoba nerima rasa lapar itu ya. Gue nyoba nerima rasa lapar itu tanpa harus merasa bahwa gue ini menderita dan lain sebagainya. Gue nggak merasakan itu. Dan ya gue akhirnya bisa tanpa harus ngerasa ada masalah, tanpa harus ngerasa gue menderita karena kelaparan, sambil kerja. Dan gue juga nggak bisa yang sambil makan kerjaan gue. Jadi ya akhirnya setelah gue coba tata ulang dari opini gue atau persepsi gue tentang lapar itu, akhirnya semua enak aja gitu, nggak ada masalah. Mungkin kalau misalnya ada dari kalian yang pernah ngalamin hal-hal serupa atau kejadian-kejadian yang mirip dan gimana cara kalian ngadepinnya, mungkin bisa komen di bawah. Oke, mungkin segitu dulu aja buat video kali ini. Semoga ngebantu.